Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengisian formasi kosong itu seperti apa. Jika nanti sampai hasil akhir terus ada formasi kosong, itu siapa yang berhak mengisi? Mari kita simak penjelasan dari PKN dan Permenpan RB. Oke. Ini saya ambil dari Permenpan RB tahun nomor 27 tahun 2021 juga, yang pasal 48 juga, tapi beda ayat. Kalau yang tadi penentuan nilai SKD itu integrasi SKD dan SKB itu pasal 48 ayat 1 sampai 4. Kalau yang ini pengisian formasi kosong itu ayat 5. Jadi dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan sebagaimana ayat 4, berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi, maka diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi, dan unit yang sama. Kebutuhan serta memenuhi ambang batas kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Jadi, kalau dari ini saya interpretasikan seperti ini. Jadi, misalkan kita masuk di formasi umum ya, itu kan ada yang formasi khusus. Nah, nanti kalau formasi umumnya tidak terpenuhi, berarti nanti yang formasi khusus itu yang peringkat keduanya bisa mengisi di formasi umumnya. Tuh. Nah, yang B itu bagi jabatan kebutuhan khusus belum terpenuhi, maka kebutuhan umum itu bisa memenuhinya yang di peringkat terbaik. Jadi, ini timbal balik. Jadi, misalkan formasi umumnya kosong, itu bisa diisi formasi kumlot. Nah, kalau formasi kumlotnya kosong, bisa diisi formasi umum. Atau disabilitasnya juga, bisa disabilitas juga. Jadi, misalkan tersedia disabilitas, itu mungkin bisa diisi oleh formasi umum. Gitu yang saya tangkap dari penjelasan antara kebutuhan umum dan kebutuhan khusus seperti itu. Jadi selama itu ada kualifikasi jabatan, jadi kualifikasi pendidikan dan unit penempatannya itu sama. Jadi misalkan kalian itu kemarin kan di misalkan di kampus A, itu ada formasi umumnya 1, formasi kumlotnya 1, disabilitasnya 1. Jadi misalkan di formasi disabilitas ini tidak ada yang menempati, maka dari formasi umum dan formasi kumlot itu nanti di peringkat yang terbaik siapa, nah itu yang akan menempati di formasi disabilitas, seperti itu. Begitu juga kalau yang kosong di kumlot atau kosongnya di umum, bisa seperti itu. Gitu ya. Itu gambarannya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, kemudian ayat 6, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan unit penempatan, pengisian yang sama, pengisian kebutuhan jabatan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 5, maka diperlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Jadi ini maksudnya dikelompokkan di kelompok tersebut itu mungkin jurusan yang serumpun ya. Misalkan matematika itu bisa diisi oleh anak statistik, atau anak statistik bisa diisi oleh anak matematika. Mungkin seperti itu maksudnya ayat 6 ini. Lalu yang ayat 7, dalam hal instansi daerah telah melakukan ketentuan ayat 5, masih terdapat kebutuhan tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan khusus lain yang memiliki jabatan kualifikasi penempatan berbeda. Jadi misalkan di daerah yang awalnya ditempatkan di instansi A, ya, misalkan di sekolah A, ternyata ada di sekolah B yang kosong. Nah, maka sisa pelamar dengan formasi terbaik ini, asalkan kualifikasi dan jabatannya sama, itu bisa mengisi di sekolah B, seperti itu. Ya, ini yang nomor 7 ini sering banyak terjadi. Terutama yang di sekolah pelosok-pelosok itu biasanya kan tidak ada yang mengisi. Nah, itu biasanya dioptimalkan seperti itu. Oke. Ini penjelasan 6 sampai 7. Itu tentang pengisian formasi kosong. Kita lanjut. Nah, ini ada pasal 53. Ini juga tentang penempatan formasi kosong, tapi kosongnya bukan karena kosong nggak ada yang melamar, tetapi ada yang melamar, cuma sudah dinyatakan lulus terus mengundurkan diri. Nah, itu gimana nanti siapa yang menempati formasi tersebut. Nah, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi kemudian hari A mengundurkan diri, B dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, C terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai,
D itu tidak memenuhi persyaratan lainnya, atau E meninggal, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, PPK itu dapat mengusulkan pengganti pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapat pengganti dengan melampirkan yang A. surat pengunduran diri, B. surat keterangan dianggap mengundurkan diri, atau C. surat keterangan meninggal dunia. Ya, berdasarkan usulan PPK sebagaimana dimaksud ayat 2, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi, jadi peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan. Jadi misalkan nomor satunya itu mengundurkan diri, maka yang nomor 2 itu yang akan mengisi tempatnya, gitu ya. Dan itu harus disampaikan lagi kepada PPK. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud ayat ketiga. Jadi misalkan dia single factor, jadi dia satu-satunya pelamar dan dinyatakan lulus SKD dan SKB, tapi dia mundurkan diri. Itu bagaimana pengisiannya? Jadi pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi dengan ketentuan pasal 48 ayat 5 sampai 7 tadi. Jadi kalau terdapat munduran diri bisa diambil dari formasi dari instansi yang berbeda. Maksudnya yang seperti saya jelaskan tadi, misalkan di sekolah A itu formasinya hanya diisi 1 orang dan 1 orang itu mengundurkan diri. Maka diisi dari sekolah B yang peringkatnya kedua atau ketiga. Kedua ya. Jadi peringkat terbaiknya dari sekolah B itu akan dimasukkan ke sekolah A. Itu analoginya seperti itu. Yang nomor 5, PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Itu nanti akan diumumkan lagi. Jadi bagi kalian yang belum beruntung dapat peringkat 2, masih ada kesempatan atau masih ada cara lain, yaitu semoga ada yang mengundurkan diri atau nanti masuk ke dalam optimalisasi dari pengisian jabatan ya. Jadi sebenarnya tidak usah pusing-pusing membaca aturannya, tetap berdoa. Nanti misalkan ada yang kosong, itu kalau memang rezeki kita itu kita akan dihubungi dan nanti akan ada pengumuman kejutan ya. Tetap berusaha, oke, karena ada pengisian formasi kosong tersebut. Sampai di sini pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.